Inara tuh bisa klik bagian ini nih. Ini diklik. Jebret ya. Di sini itu keluar semua data-data dia ya. Ini ada istrinya loh. Ya. Ngakunya single, ini ada istrinya nih. Seindah ini loh. Sekompak ini. Apa masih jomblo gitu? Oh, tidak, saya sudah punya satu anak. Wow. Tuh. Good job. Di podcast ini dia ngaku udah menikah dan punya satu anak. Inara, kamu harus rajin-rajin buka internet deh. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita bakal ngebahas jejak digital dari Insanul Fahmi ya teman-teman. Dan dari pengakuan Inara bahwa dia itu tertipu kalau dia itu ditipu single atau tidaknya gitu ya oleh Insanul Fahmi. Dan yuk kita bahas apakah benar seperti itu, apakah Inara ini benar-benar ditipu atau dia aja yang males nyari tahu sebenarnya ya. Yaudah yuk, kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis dan bakal kita kupas tuntas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita dengerin dulu dari pengakuan Inara Rusli ya teman-teman. Perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025. Kemudian setelah perkenalan tersebut, Saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa Saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Terus klien kami juga melihat dari Instagram. Lihat dari Instagram. Kita garis bawahin dulu. Bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Oke. Nah sehingga Saudara Insan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami. Dengan melihat keseriusan, perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya. Saat itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Lalu Saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan ya, khawatirnya menjadi dosa. Pinter ngomong emang si Insan ini. Ya wajar, businessman harus pintar ngomong. Yuk kita geledah apakah benar dari pengakuan Inara. Kita lihat ya. Emang ketika kalian klik Instagramnya tuh nggak ada yang aneh. Foto dia emang sendiri semua, bahkan sampai detik ini, sampai saat ini ya. Maksudnya keren sih sebenarnya dia ini. Mentalnya tuh kuat banget dihujat. Dia masih biasanya udah private sih akunnya. Ini belum guys. Ya emang udah salah dia di sini. Dan kalau Inara jeli ya, Inara tuh bisa klik bagian ini nih. Ini diklik. Jebret ya. Di sini itu keluar semua data-data dia ya. Saat kita scroll ke bawah, nah muncul kan data-data dia. Ini ada istrinya loh. Ya. Ngakunya single, ini ada istrinya nih. Bahkan yang posting ini siapa coba? Kita klik ya. Kita klik salah satu nih. Tuh. Wardah Tinamawa. Dia yang posting ini. Kalau Inara jeli, dia pasti bakal nge-DM ini dulu nih, mantan istrinya gitu kan. Kalau pengakuan Insanul Fahmi ini, ya saya udah bercerai dan saya duda dan saya single gitu. Apalagi keajak jenjang yang lebih serius melalui nikah siri. Kalau kita lihat statusnya apa nih? Apa abang tingak-tingok, gak apa-apa ayang cantik kali. Oh dasar gombal abang Incan, tak jewer ya. Pinter gombal jadi ya. Kayaknya Inara, masa Inara nggak mungkin lah baru main Instagram ya. Kan ada fitur di sini namanya ini profil. Ketika dia klik ini banyak tagnya nih ya. Tag ini bakal muncul ketika seseorang mengetag dia tuh. Ini ada fotonya loh ya. Masih ada. Tapi emang sih untuk agama bagus Insanul Fahmi ini. Cuma karena terlalu bagus
sampai memainkan jenjang pernikahan gitu. Kita lihat video-video dia waktu sama istrinya dulu ya. Nih ada nih videonya. Bener kata Mawah, dia kangen masa-masa suaminya seperti ini, ternyata semenyenangkan ini dulu. Oke. Oh, ini kayaknya ngecek kekompakan ya. Aku pengen lihat apakah kompak juga komentar netizen next. Suaminya malah minta maaf sama Inara dan keluarganya dibandingkan ke anak istrinya. Sakit banget. Kok bisa ya pasangan seindah ini, semengerti agama ini bisa berpaling? Wait. Lihat ini kayak nggak asing sama muka mereka berdua. Jangan bilang kakak Mawah sama Insan ini dulu pasangan yang pernah viral di Instagram karena sholawat make alak tepuk gelas. Sejaman sama almarhum Amer Syakir cover Instagram. Ya yang tahu dia dulu emang pernah viral guys. Seingat aku ya. Aku juga kayaknya dulu pernah ngeliat mereka berdua viralnya karena nyanyiin kayak gini dan kekompakan main gelas-gelas kayak gini. Soalnya ada lagi satu konten lagi yang sama dengan baju yang berbeda. Ini dia. Man ana laulaku. Seindah ini loh. Sekompak ini. Ada apa dengan kamu Insanul? Berarti Inara nggak stalking sejauh itu. Masa cuma di IG, minimal cross check di Google deh. Keluar tuh semuanya. Ya berarti nggak terlepas ini kesalahan Inara juga, nggak nyari tahu gitu ya, asal percaya aja. Ini pernah viral seingat aku dulu. Ini kayaknya postingan Instagram dulu ya. Ini kayaknya tuh masih tag Instagram kan di zaman dulu. Karena aku juga dulu konten kayak ngetag dulu Instagram di pojok ya. Dan kalau Inara ngetik di Google, di YouTube ya, nama Insanul Fahmi itu muncul juga podcastnya nih. Podcastnya muncul ya, menjadi entrepreneur sejak kecil. Sekarang sukses membangun kafe Insanul Fahmi. Ini kafenya Insanul Fahmi. Oke, kita lihat videonya. Tapi ini konteksnya beda, podcast di other side-nya Madcast. Kali ini kita bakalan ngundang pastinya pengusaha muda, terus juga terkenal di kalangan anak muda. Langsung aja kita panggil Insan. Ya, halo Insan, halo. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Walafiat. Alhamdulillah. Inara ini ada lo jejak digitalnya nih. Ini diupload 3 tahun yang lalu. Aku aja bisa nemuin tutorial ya. Biar mungkin ini ilmu lah buat teman-teman. Kalian bisa cek dulu di Google, Instagram udah aku ajarin, di YouTube pun bisa aku ajarin. Ketik aja namanya pasti keluar nih kayak gini. Nah, teman-teman podcast, nah sekarang ini kita akan tanya nih, akan menggali lebih dalam lagi. Ini lokasinya di mana dan siapa sih sebenarnya sosok Insan? Boleh nggak? Ya, boleh. Boleh, silakan perkenalan diri dulu sama teman-teman. Halo, ini manggilnya apa nih buat teman-teman? Manggilnya Ada Bebes. sebutan? Sebutannya Bebes sebenarnya. Halo Bebes. Teman-teman, Halo, teman-teman Bebes. kali ya, lebih enak ya. Halo teman-teman gitu ya. Jadi aku gimana ya, mulai dari mana dulu jelasinnya nih? Mulai dari perkenalan Insan siapa gitu. Mana Oke. tahu apa masih jomblo gitu. Oh tidak, saya sudah punya 1 anak. Wow, Tuh, good job. Ya. di podcast ini dia ngaku udah menikah dan punya 1 anak. Inara, kamu harus rajin-rajin buka internet deh. Alhamdulillah saat ini saya masih Ya. kuliah. Ya, nama saya Insanul Fahmi gitu. Saat ini saya masih kuliah tapi di semester akhir. Dan saat ini saya menjalani beberapa bisnis gitu ya. Alhamdulillah Kopi Kuni saat ini yang termasuk yang paling sukses yang saya Kopi Kuni itu punyanya dia. Kukira bukan dia. Punya dia. jalanin gitu. Dan saya umur 19 tahun itu udah nikah. Udah nikah ya? Dan sekarang udah
punya 1 anak. Udah punya 1 anak. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah Ya, memang. mungkin singkatnya itu kali ya. Singkatnya gitu ya. Tapi Oke. ya itulah Jason. Masih ada yang ingin ditambah gak? Misalnya dulu backgroundnya apa gitu? Kalau dari aku aja yang ngomongnya ya. Boleh kayaknya biar lebih asik iya, ya, karena kita bukan kayak- konteks yang Iya interview benar. gitu. Kalau saya kayaknya terlalu formal. Oh jangan, aku aja boleh, it's okay. Oke. Jadi ya aku sendiri kalau dari background sendiri sebenarnya dari SD itu aku udah mulai usaha gitu kan. Oh memang Udah mulai- bisnis ya, tapi bukan dari karena suruhan orang tua enggak, tapi karena emang seneng. memang suka bisnis ya berarti. Emang senengnya menantang gitu ya. Menantang, betul. Buktinya terlihat ya teman-teman, memang tertantang gitu. 19 tahun sudah menikah, Iya. sudah punya anak dan sudah ada usaha ya. Bener-bener karena pinginin Umur 19 tahun. Wow. Salut banget loh. Itu kayaknya aku masih mikirin besok jajan apa ya. prestasi waktu aja sih sebenarnya. Iya benar-benar ya. Nah oke, bicara tentang lokasi nih ya teman-teman, for information, kalau lokasi ini adalah kafenya Insan. Ya betul ya. Hah? Kafenya Insan? Tapi diklarifikasi ini enggak. Bentar guys, ini kan Kopi Kuni kan? Sehubung dengan beredar informasi mengenai saudara Insanul Fahmi, kami dari Kopi Kuni merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami menegaskan bahwa Insanul Fahmi sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kopi Kuni, baik dalam operasional, manajemen maupun pengambilan keputusan. Perlu diluruskan juga bahwa beliau bukan pemilik tunggal Kopi Kuni. Kami juga menegaskan bahwa segala aktivitas pribadi Insanul Fahmi tidak terkait dengan Kopi Kuni dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Mungkin kasusnya kayak Inara ya, dia salah satu founder gitu, salah satu pendiri ya dari teman apa? Aku agak lupa namanya, teman apa gitu ya. Banyak netizen yang nggak percaya sih dari klarifikasi ini. Bukan salah kafenya, balik lagi kita nggak boleh menjudge ke kafenya, yang salah orangnya. Oke. Ya, kita lihat. Nanti next di akhir kita akan kasih tahu lokasi. Mana tahu teman-teman juga mau datang sini, boleh ya? Boleh banget tuh. Harus Harus ya. Nah, bicara tentang bisnis nih teman-teman, kita bakalan tanya sama Insan. Ya. Teman-teman juga pengen tahu nih, kenapa sih memulai sebuah bisnis? Kalau tadi kita bahasnya suka tantangan. Nah, kenapa gitu? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa poin sih. Kayak dari yang pertama, sunnah ya kalau di Islam ya. Sunnah ya, karena Rasul pasti. itu berdagang gitu kan. Iya. Terus Emang dia agamanya bagus banget loh. Tapi kenapa kamu melenceng, Insanul? Ini netizen lah rame loh komennya. Dengan penonton yang sangat minim tapi komennya rame, itu unik loh. Mampir ke sini karena tiba-tiba nih orang muncul di beranda gua. Gue ikut orang-orang yang suka selingkuh, saksi sosial. Dari awal selalu ngomong suka tantangan, pantas. Aku paham maksud kamu. Tantangan ya. Dan ini ada salah satu juga orang yang speak up, beasiswa Kuni. Dia speak up apa nih? Udah selingkuh, scam anak-anak lagi. After berita selingkuhnya viral, langsung spill kelakuannya yang lain. Jujur udah muak banget. Makanya baru di up sekarang. Casing pengusaha sukses tapi scam biaya siswa sampai hari ini tidak ada kejelasan. Oke, jadi sosok ini menang 10 juta. Dan kalau dilihat ya ini emang Insanul Fahmi sih. Jadi awalnya kan bulan Februari itu ditawarin sama guru ada beasiswa dari Kopi Kuni, yang dimana punya si Insanul ini awalnya happy dong dapat beasiswa. Terus dia minta berkas-berkas yang harus dipenuhi, dan setelah itu ada saksi, berkas, dan wawancara. Kelar tuh seleksi berkas, namaku masuk untuk ikut wawancara. Dalam kurung disclaimer, ini beasiswa awalnya dikendalikan 2 orang, namun 1 orang pisah sama Insanul karena berbeda visi lagi. Kami penerima beasiswa ini merupakan anak-anak yang ada bakatnya di bidang jualan gitu, dan kebetulan aku juga pernah jualan, jadi berkesempatan untuk mengikuti beasiswa ini. Saat wawancara ditanya pernah jualan apa, kedepannya plannya mau gimana, pendidikan gimana, dan lain-lain. Di situ jujur amazed sama dia dengan background dia yang cukup bagus di bidangnya. Dan ternyata gak lama dari situ ada acara pengumuman award, dan ada 3 kategori award.
silver, gold, dan platinum. Di mana silver dapat 8 juta, gold 10 juta, dan platinum 15 juta. Total ada 15 orang, silver 8, gold 5, dan platinum 2. Dan katanya semua ini bakal disupport dalam bentuk pelatihan dan pengembangan bisnis. Oke, aku tertarik banget kan, dan alhamdulillah dapat yang gold 10 juta. Setelah itu kita ada pertemuan pertama, lebih seperti kenalan dan small talk gitu, serta ada tugas lah memperkenalkan bisnis kita ini. Terjadi di cabang cafe shop dia 21 Februari 2025. Dan baru dong. Dan setelah 2 minggu ada pertemuan kedua 8 Maret 2025 tentang pembahasan bisnis dan presentasi tugas. Jujur aku awalnya pikir bakal gimana banget, dan ternyata materinya zong. Yang ada aku sendiri aja udah tahu seperti basic bisnis, dan itu bulan puasa, bayangin capeknya. Setelah itu udah lama gak ada pertemuan, udah sempet di reach out, dianya lagi sibuk ngurus ini itu, dan aku juga nggak kepikiran karena sibuk ngurusin kuliah. Dan akhirnya setelah reach out yang cukup lama, terjadi pertemuan ketiga di tanggal 5 Juli 2025. After gap 3 bulan, ini pertemuan yang cuman sedikit yang datang, dan di situ kita bukan bahas bisnis ke depannya gimana, tapi dia flexing. Dia bakal bangun bisnis travel. Dia yang hebat itu, dan bakal diresmikan katanya di Blaring UI. Jujur aku udah nggak respect karena dari 3 pertemuan ini gak ada menghasilkan output untuk diriku, dan selama ini yang kebanyakan ngehandle kita itu partnernya. Dia yang udah pisah, dianya sibuk kesana kesini tanpa mikirin kita. Aku juga udah capek. Setelah pertemuan ketiga aku fokus kuliah dan lain-lain, sampai akhirnya tercetus di otakku, kenapa beasiswanya mandet ini, dan udah bulan 8 atau 9 gitu, cukup lama. Bukan, dari Februari sampai bulan itu juga gak ada perkembangan. Akhirnya aku reach di grupnya untuk mempertimbangkan bahwa pelatihan ini dikasih dalam bentuk uang karena arahnya juga gak jelas dan outputnya juga nol. Jadi aku inisiatif minta dalam bentuk uang walau tidak 100% sesuai nominal, karena menghargai di 2 pertemuan seperti diberi makan kita semua, walau per orang cuma under 100.000 kosnya. Dan aku udah look text, namun hasilnya apa? Dia lama balesnya, dan udah agak lama dia bales katanya pertemuannya bakal online saja, namun sampai detik ini tidak ada niat baiknya untuk meneruskan ini. Jujur aja aku sih maunya dalam bentuk uang karena bakal dipakai untuk keperluan kuliah yang cukup banyak, dan sebenarnya masih banyak tentang beasiswa scam ini, tapi udah terlalu panjang mulai dari syarat-syaratnya, beasiswanya, dan lain-lain. Ini ya, ini pengakuannya di scam. Masa sih scam? Kan dia fotonya keren-keren. Dia punya mobil loh, ini mobilnya nih. Masa sih? 10 juta buat dia mah murah gak sih? Ini ada lagi video Insanul Fahmi sadar kedua kakak Mawa adalah polisi, jadi kalau salah langkah selesai dia. Lo kasih aku kelebihan buat cepet deket sama orang tua gitu kan. Jadi kayak aku tahu kayak kan Mawa masih ada neneknya. Aku nggak bisa datang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya mau Mawa waktu itu jadi polisi. Iya, apalagi abangnya Mawa dua-dua itu polisi kan. Dua-dua polisi. Kalau macam-macam kita salah langkah ya udah selesai gitu kan. Tapi abangnya baik. Nah, aku tahu di situ aku nggak bisa lagi datang ke rumah orang tuanya. Jadi aku datang ke rumah neneknya. Bawa martabak sama bawa buah. Martabak bangka sama martabak telur, Bang? Martabak telur. Bangka telur yang spesial. Yang spesial ya. Banyak daging, Dam. Banyak daging. Oke. Pas apa namanya? Pas ditolak kan sempet ditolaknya kan banyak gitu ya. Maksudnya iya. Abang nggak ngedown apa gitu maksudnya ini. Iya, makanya ini belum selesai nih. Okay. Makanya tadi aku datang ke rumah neneknya. Datang ke rumah neneknya, terus ya udah aku yang ngomong macam-macam lah, segala macam gitu kan. Alhasil neneknya suka sama aku gitu kan. Disitulah baru aku bilang, Nek,
Insan mau nikah sama cucu nenek yang namanya Mawa gitu kan. Nah tapi orang tuanya Mawa belum ngasih. Nah jadi dari situ nenek Mawa langsung oh yaudah nanti aku bilangin. Diplomasi ya. Diplomasi bagus. Ya bagus. Ya. Alhamdulillah. Jadi di sini intinya Insanul Fahmi lah yang ngejer-ngejer ya. Udah dapet sekarang disia-siain itu cewek. Padahal anaknya dibesarkan orang tuanya tuh ya pengen dijadiin polisi ya. Yang ku tangkep ya sama neneknya gitu kan. Kita lihat ya komentarnya. Dulu sebelum nikahin yang ngejer-ngejer duluan siapa? Insanul Fahmi dong. Kok gue gak percaya model gini 2 jam. Ini loh ada videonya. Masa ibarat gak nonton ya Tuhan Inara. Keren, dia udah tahu dari dulu bakal selesai. Oh pantas dia kemarin nangis. Apakah karena itu Insanul tahu abang-abangnya seorang polisi? Oke. Yaudah guys, kayak gitu aja ya videonya. Simple aja ya, kita bahas jejak ya. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan ataupun ada kesalahan informasi. Dan ya semua yang aku dapat nih dari internet ya bisa jadi kemungkinan salah juga. Sampai jumpa di video guys, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.